Shalom semuanya, saya Rabbi Shapira, penulis The New Hamas dan The Fall of Edom. Berikut video pengamatan nubuatan lainnya. Baru saja beberapa saat yang lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Hamas dan mengumumkan bahwa gencatan senjata resmi berakhir. Hal yang sama jika saudara perhatikan dalam 24 jam terakhir juga diumumkan oleh Donald Trump ketika ia mengatakan bahwa setiap serangan oleh Houthi akan dianggap sebagai serangan oleh Iran itu sendiri. Israel juga menyerang di Lebanon dan di Damaskus dalam 24 jam terakhir. Saya ingin menjelaskan secara profetik mengapa hal ini sekarang menjadi kritis dan penting. Ini bukan sekadar serangan biasa yang dilancarkan Israel terhadap Hamas. Ini adalah pernyataan tegas bahwa gencatan senjata telah berakhir. Tentu saja kita terus berdoa untuk para sandera, tetapi kita juga harus melihat dan memahami secara profetik apa hubungan antara perang Hamas yang kini tampaknya kembali berlanjut setelah Hamas menolak semua perjanjian gencatan senjata dengan apa yang terjadi dengan Houthi dan pada akhirnya keterkaitannya dengan Iran. Saya ingin membawa saudara dengan cepat ke kitab Yeremia pasal 49. Ini sangat penting teman-teman karena Yeremia 49 telah memberikan kita sebuah peta dan saya telah membahasnya dalam buku saya. Pastikan saudara membaca pembahasan saya dalam buku The New Hamas and the Fall of Edom dalam konteks Yeremia pasal 49 ayat 7 di mana saya ingin membagikannya kepada saudara. Dengarkan baik-baik. Ayat ini mengatakan, mengenai Edom, beginilah firman Adonai semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di Yaman? Mengapa ini penting? Saya sudah membagikan sebuah video sebelumnya tentang tanda dari Yaman, tetapi izinkan saya merangkumnya untuk saudara. Edom dan roh Edom selalu terhubung dengan sebuah tempat yang disebut Yaman. Kaum Houthi saat ini tinggal di Yaman. Dikatakan, tidak adakah lagi nasihat pada orang-orang bijaksana? Intinya Elohim bertanya, apakah mereka sudah kehilangan akal? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka karena mereka akan menentang Elohim sendiri? Salah satu hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini adalah roh Esau akan dibangkitkan. Namun akan dibangkitkan melalui sebuah tempat yang disebut Yaman. Teman-teman, eskalasi di Yaman yang dikendalikan oleh Iran sendiri adalah pemberontakan tertinggi dari Esau itu sendiri. Sang Nabi melanjutkan, ia berkata, tetapi akulah yang telah menelanjangi Esau, telah mengungkap tempat persembunyiannya. Dia tidak dapat bersembunyi. Salah satu hal yang akan kita saksikan adalah Esau, serta kekuatan kegelapan dan kekuatan kejahatan. Mereka akan dibangkitkan dan dikatakan bahwa sanak saudaranya dan para tetangganya. Yang sungguh mengagumkan adalah bahwa tetangga Yaman adalah Iran sendiri. Ia berkata mereka tidak akan ada lagi. Teman-teman, kita akan menyaksikan di hari-hari mendatang kehancuran total dari kekuatan kejahatan yang besar ini. Baik Yaman maupun teman seperti yang disebutkan sebelumnya, yang tentu saja merupakan keturunan langsung dari Esau dan tentu saja Iran itu sendiri. Teman-teman, kita harus memahami hal ini dan dikatakan di sini, tempat ini akan terjadi di sebuah tempat yang disebut Batsrah. Nah, sekarang kita melihat nama ini, Batsrah, disebutkan dalam Yesaya pasal 63 di awal pada ayat 1 dan ayat 2. Pada dasarnya, kata yang terhubung adalah Yaman yang akan dikaitkan dengan tempat yang disebut Batsrah. Nah, ketika saudara mendengar kata Batsrah, itu berasal dari kata Ibrani Betzara pada masa-masa kesusahan Yakub. Ketika Yakub datang dari Batsrah, saat kita melihat Yaman muncul ke permukaan, dikatakan di sini, aku telah menerima kabar dari Elohim dan seorang utusan baru telah diutus ke antara bangsa-bangsa, berkumpul dan bergerak melawannya, serta bangkit untuk berperang. Teman-teman, kita berada di sini, di awal perang terakhir, dan faktanya dalam Yeremia 49 ayat 15 dikatakan, sebab aku menjadikan engkau yang terkecil di antara bangsa-bangsa, yang paling dihina di antara umat manusia. Ayat itu, teman-teman, adalah referensi langsung dari kitab Obadja. Juga dalam ayat 16 dia berkata,
Aku akan membawa engkau turun dari celah-celah batu, dari tempat tertinggi. Dia berkata, dari sarang yang tinggi, dan aku akan menjatuhkan engkau. Saudara harus memahami bahwa dia sedang berbicara tentang Satan. Tetapi di sini dalam ayat 17 ia berkata, dan Edom akan menjadi sasaran kegentaran. Siapapun yang lewat akan terkejut dan akan bersuit melihat segala lukanya. Jadi ada pertukaran. Terkadang ia merujuk ke Edom, terkadang ia merujuk ke Yaman, dan terkadang ia merujuk ke Esaf. Mengapa demikian? Karena keduanya sama. Yang satu mewakili bangsa dan yang satu lagi mewakili kekuatan iblis yang ada pada mereka. Dikatakan akan seperti kehancuran Sodom dan Gomora. Teman-teman, kita menyaksikan ini terjadi di depan mata kita. Dalam ayat 22 dikatakan, seperti Raja Wali, ia terbang tinggi, pedangnya terhunus, sayapnya terbentang melawan. Batsrah, waktu kesusahan Yakub, Betsara itu akan datang dari sebuah tempat yang disebut Yaman. Dan tentu saja dia juga terus menyebutkan Damaskus. Mengapa? Karena kita akan melihat poros kejahatan ini mulai bergerak maju dengan cepat. Saya ingin berbagi dengan saudara apa yang saya yakini akan terjadi di depan kita. Bukan hanya bahwa kedatangan Mesias sudah dekat, kita akan memasuki konflik terakhir yang sedang kita saksikan saat ini juga, yaitu masa untuk tempat yang disebut Betsarah. Ngomong-ngomong, ada sebuah kota di Irak yang disebut Batsrah. Tepat sekali, karena letaknya berdekatan dengan Iran. Kekuatan-kekuatan Yaman, sebagaimana Nabi Yeremia, yang bernubuat tentang hal ini, dari Yaman hingga Iran, terhubung kembali menurut kitab suci, kata demi kata, untuk kekuatan Esau. Dan sebagaimana saya jelaskan kepada Anda dalam buku The Fall of Edom, kekuatan-kekuatan itu adalah Satan sendiri. Apakah kita siap untuk hal ini? Kekuatan kegelapan yang sangat besar akan segera menampakkan diri. Mari kita bersiap-siap. Kita sedang menyaksikan nubuatan digenapi di depan mata kita sendiri. Saya percaya bahwa kembalinya Masyiach sudah dekat. Marilah kita bersiap-siap, bacalah buku The Fall of Edom dan mempelajari bab saya tentang Yeremia pasal 49. Elohim memberkati saudara. Demikianlah nubuatan terbaru hari ini. Mari kita bersiap-siap. Sang Raja akan segera datang.